Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Indak Podcast, Jejak Industri Dan Perdagangan. Indak Podcast adalah suatu tempat untuk memberikan informasi, Ya. edukasi terkait dengan dunia industri dan perdagangan. Bersama saya Epta. Saya Fikri. Kali ini kita pembahasannya tentang Sistem Informasi Industri Nasional. Si Inas ya. Si Inas. Bukan si itu ya. Ya, si Inas. Sistem Oke. Informasi. Dan bersama kita saat ini betul. sudah ada narasumber kita. Beliau adalah pengampu ya, sebutannya penanggung jawab atau apa? Pengelola kayaknya. Pengelola untuk si Inas. Sistem Informasi. Telah hadir bersama kita Ibu Nining Prihartini SHMM. Ya. Apa kabar Ibu? Apa kabar ini, Bu? Baik. Terima kasih sudah hadir Kalau di saya panggil beliau ini Kak Hanum. Kak Hanum ya. Ya. Begitu lain dari namanya kan sudah. Oh iya. Ya itu Oke. panggilan Oke. sehari-harinya nanti. Oke, dan hari ini Ibu sudah siap ya. Hari ini Sobat Indah kita akan membahas terkait dengan si Inas. Apa sih sebenarnya si Inas dan bagaimana cara kerjanya? Ya. Terus apa manfaatnya gitu? Ya. Dan langsung saja barangkali Ibu Nining ya, saya panggilnya Bu Nining. Bagaimana? Apa sebenarnya si Inas itu? Gitu. Ya, apa itu Kak si Ya. Inas sebenarnya? Mengerti ya, oke. Baik, si Inas itu adalah Sistem Informasi Industri Nasional. Ya. Jadi si Inas itu sendiri adalah suatu sistem Oh, sistemnya. aplikasi yang berbasis web yang dibangun oleh Kementerian Perindustrian, dalam hal ini Pusat Data dan Informasi Industri, yang dibuat, dirancang untuk memudahkan dalam melihat dan mengelola data industri dan data informasi lainnya Oh ya. untuk kepentingan atau berbagai informasi terkait industri secara keseluruhan. Oh, ini semua industri besar, kecil, menengah atau Benar sekali. oh termasuk UMKM berarti? IKM? Iya, benar. Oh iya. Jadi itu untuk Ada industri dasarnya kecil, bahkan. industri menengah, industri besar, dan semua leading sektor yang terkait industri masuk ke dalam Masuk situ. sistem Wah, ini. ya. Jadi si Inas itu aplikasi ya, Iya. seperti Iya. aplikasi Mm-mm. dan ini wajib. Gitu ya. Wajib bagi pelaku industri karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Perindustrian disebutkan bahwa pelaku usaha wajib untuk menyampaikan data industrinya Oh, iya. pada menteri, gubernur, bupati, wali kota secara Oh ya. Ini Berkala. undang-undang loh ini. ya, Nggak salah-salah ini. Iya. Saya kira peraturan menteri tadi, Iya. ternyata Saya berpikir undang-undang. begini, apa sebenarnya wajibnya itu kenapa? Apa manfaatnya juga buat kalau pelaku wajib? usaha? Untuk- manfaat dari si Inas. Iya. Manfaat dari si Inas ini sebenarnya banyak, Hmm. baik dari sisi pemerintah, pelaku usaha itu sendiri, ataupun orang-orang yang terlibat dalam sektor industri ini. Ya. Dari pemerintah itu khususnya Pusdatin, dia mengelola data industri sedemikian rupa dalam sistem ini, kemudian akan dibagikan kembali ke pelaku industri untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk melihat perkembangan industri, potensi industri, adakah Bisa jadi peluang usaha. Bisa jadi ini Iya. sebenarnya bahan evaluasi Bahan juga. informasi, Evaluasi juga untuk pemerintah ya, terkait Iya. pengembangan industrinya itu ya. Wah ya Bang. Untuk pelaku usaha sendiri, nah itu dia masuk ke sistem itu agar dia bisa juga melihat pergerakan daripada atau perkembangan industri itu secara keseluruhan. Karena dari sistem itu kan kelihatan semua, karena berbagai sektor ada di situ, Iya. baik industri kecil, menengah ataupun besar. Wah, Kemudian hal-hal yang terkait dengan industri, wah. misalnya kementerian lainnya, ya itu juga biasanya membutuhkan data industri, sehingga lembaga lain yang turut andil dalam sistem ini atau yang bisa ada erat hubungannya dengan industri bisa juga untuk memanfaatkan data industri melalui si Inas. Oh, jadi dia terbuka, bisa diakses oleh siapa saja gitu ya maksudnya? Khususnya
yang sektor industri, yang terlibat di sektor industri. Oh dia Karena kalau masuk di akun ini kan Harus punya tipe-tipe akun yang Akun ya, mengakomodir sudah. semua Oh. elemen itu tadi, baik dari sisi pemerintah, Pemda, masuk ke dalam sistem, kemudian dari pelaku usaha, lembaga lainnya yang terkait industri, kemudian kawasan industri juga masuk. Artinya ini aplikasi kayaknya memang Kementerian dibuat lainnya. untuk kebutuhan pemerintah untuk mengevaluasi, Iya, memberikan kebijakan terkait industri. jadi untuk jadi bahan untuk mengambil langkah itu juga Iya, ya bisa. seperti itu. Langkah rencana. yang diambil gitu. mungkin Kebijakan gitu. Kebijakan. beri bantuan mungkin ke IKM kan dia Iya, harus terdaftar dulu kayak di memberikan sini. fasilitas itu harus kemudahan terdaftar dulu. bagi industri, bagi Berarti pelaku kalau industri. kayak ada pelaku usaha baru IKM mau ajukan fasilitas halal dia harus daftar dulu si INAS atau dia bisa terlayani? Sebaiknya mendaftar melalui SINAS dulu, SINAS. karena jika sudah masuk dalam sistem ini berarti sudah terdaftar secara nasional sebagai pelaku usaha industri dan menjadi binaan daripada Ya, oke, Kementerian sobat indah gitu ya, Pak. Perindustrian dan akan turun daerah, berarti Ya. ranahnya pembinaan oleh Dinas Perindustrian setempat. Jadi bisa connect ya sama halal tadi. Jadi Iya. pentingnya data Bisa kami sebenarnya. validasi Ini kan bahwa sebagai memang datanya binaan. pemerintah kayaknya. Datanya pemerintah untuk bisa sejauh mana perkembangan industri Iya, nasional benar sekali, gitu. untuk Ya, ya. memantau kinerja industri. Nah, Itu Sina sendiri kapan dimulai? ya. Itu kapan diberlakukan, Kak? Ini sudah kurang lebih ada 5 tahun. Dari tahun 2020 itu sudah diluncurkan sistem ini, sudah disosialisasikan sampai dengan tahun ini. Kalau boleh tahu Progresnya ini gimana seberapa? Progresnya sudah Dari banyak jumlah- industri yang masuk ada seluruh 50% Indonesia. industri untuk yang kalau kita bicara lingkup sudah setengah. Ada sekitar 50% 50% lebih ya sudah masuk. termasuk di sini semua. Itu minimal ya sudah masuk Ya. 50%. Bagus ini, harusnya terus didorong. Iya. Nah, kita Jadi bisa lihat. mungkin lewat podcast ini juga ya. Mudah-mudahan ya mulai podcast ini juga tergugah untuk bisa daftar ke SINAS. Ini sebenarnya jadi bahan evaluasi sama dari pemerintah dan juga untuk kebijakannya pemerintah Iya, ya. benar sekali. Tapi kalau proses pengurusan di sistem SINAS itu apakah bisa mandiri si pelaku usahanya langsung atau harus Daftarnya gitu ya, maksudnya. harus ke Dinas Perindak dulu? Tidak mesti, bisa secara mandiri Hah? untuk mendaftarkan atau memperoleh akunnya, bisa melalui banyak yang di Apa yang Yang- di sistem dari daftar bukan. secara online ya, di registrasinya di tutorialnya banyak sudah. tutorialnya juga. Iya. Oh ya ya ya. Melalui Instagram juga ada, tutorialnya juga ada. Nah, kalau bisa juga berarti ke dinas juga Bisa ya. juga langsung ke dinas supaya lebih Ya. Ya, gitu. Saat ini kan jelas. ada Kalau ada kendala bisa pendampingan langsung. ya untuk Ya, saat saat ini. ini ada pendampingan Pendampingan. sudah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya ini. Sudah rutin kami lakukan pendampingan Ya, ya. karena melihat dari pentingnya SINAS itu sendiri, Ya, ya, maka ya. kami ya mengambil langkah seperti itu untuk melakukan pendampingan pendampingan ya. ke IKM. Terus kalau kita misalnya, saya sudah mendaftarkan di Trimas, terus ada enggak waktu atau jangka waktu tertentu ini sudah harus daftar lagi atau apa? Ada? Tidak ada sekali ya. Akun SINAS itu hanya satu kali untuk Sekali daftar aja. didaftarkan. Oh, ya, ya, ya. Dia kayak semacam sistem informasi yang lain-lain kayak perdagangan juga. Kalau Mending sudah masuk di dalam akun itu, sudah. Cuma setelah dia daftar, ada nggak fasilitas yang diberikan dari kementerian atau dari dinas perdagangan, dinas perindustrian sendiri? karena ini adalah yang bangun adalah Kementerian Perindustrian langsung, Ya. maka fasilitasinya memang lebih banyak Dari kementerian. dari kementerian gitu. Biasanya Seperti apa itu, Kak? daerah seperti kita di pemerintah daerah melalui dinas perindustrian, kalau IKM yang sudah masuk SINAS berarti kita validasi datanya bahwa memang binaan dari dinas setempat, dan untuk difasilitasi kita pun juga sudah lebih mengetahui bahwa memang IKM itu ada, kemudian tetap berproduksi dan layak untuk difasilitasi seperti itu. Oh, berarti yang daftar ini harus
yang direkomendasi dinas, atau bisa nggak UKM yang selama ini tidak dijangkau dinas? Ya, selama ini fasilitasi oleh dinas itu harus kami lihat dulu apakah kurasi IKM dulu itu berarti. Layak. sudah punya akun SINAS Oh iya. atau belum. Jadi kalau belum, kami persilakan untuk daftar dulu, baru bisa mengajukan atau memperoleh fasilitasi di dinas. Nah, kalau yang fasilitas yang melalui sistem informasi industri nasional yang ditampilkan dalam fitur-fitur yang ada dalam SINAS itu sendiri itu banyak, seperti ada sertifikasi PKDN, kemudian restrukturisasi mesin, ya, penghargaan industri hijau. Jadi itu pengajuannya semua lewat akun SINAS pelaku usaha. Banyak itu tadi apa? TKDN juga. Iya, TKDN. IKM yang daftar SINAS harus ada TKDN-nya atau kita damping untuk bisa urus TKDN? Kalau kita boleh dampingi jika IKM itu belum mengetahui tata cara bagaimana memperoleh sertifikat TKDN. Kalau mandiri dilakukan oleh pelaku usaha boleh, karena tutorial daripada fasilitasi yang ada di SINAS sudah banyak di sudah banyak disosialisasikan lewat sosial media gitu. Ada nggak lain manfaat yang dirasakan oleh setelah dapat sistemnya sudah daftar di sistem? Terdaftar, Dia ada nggak dia dapat setelah masuk di sistem, dia dapat fasilitas mungkin bantuan kah atau apa gitu? Saat ini memang karena sistem ini dibangunnya bertahap dan masih banyak pembaharuan di dalamnya, kedepannya tidak menutup kemungkinan ya banyak akan fasilitasi dipusatkan melalui sistem ini. Karena sistem SINAS ini sendiri satu-satunya sistem informasi aplikasi yang dibangun kementerian untuk mengakomodir semua kebutuhan industri. Jadi jangan-jangan direktorat dia berkoordinasi di sistem ini. Jangan-jangan kalau misalnya ada bantuan dari pusat, ya kita kan tidak tahu yang di prioritas yang ada di sistem. Benar sekali, seperti itu. Jadi untuk pelaku usaha ya kesempatan daftar memang. Daftar memang. Kan ini gratis kan? Tidak ada gratis, kan? tidak ada. Gratis ya. Tidak ada. Nah itu manfaatkan loh. Ini jadi berarti Anda berada di jangkauannya dinas sama Kementerian Perindustrian kan? Dilihat ini layak nggak? Oh misalnya kalau ada bantuan turun, jadi diminta data mana semua pelaku usaha yang sudah tertuang di SINAS ya. Bisa dicek di situ ya. Bukan hanya kita yang ngecek, tapi pusat juga sudah langsung mengecek. Dan beberapa data ada. Beberapa lembaga lain bisa masuk untuk lihat itu Iya, ya. benar sekali. Berarti di sistem ini nanti ada klasifikasi dia. Ya, dia ini industri pangan, industri kerajinan klasifikasi begitu ya nanti. Ada. Oh ya. Jadi enggak kita bisa tahu perkembangan industri pangan itu sejauh mana. Sudah pernah lihat ini SINAS ya? Belum. Saya juga cuma menghayal seperti apa ini sistem. Sebenarnya bagus karena memang kita ini selalu terkendala data sebenarnya. Dan di situ untuk daftar itu apa syaratnya? Apa yang dokumen yang harus dipenuhi sama? Registrasi. Untuk dokumennya oleh akun SINAS itu NIB, NPWP, kemudian email aktif, itu saja yang syarat utamanya, itu yang kalau memperoleh akun. Kalau sudah lengkap, kalau sudah lengkap terus divalidasi oleh kementerian, nanti diberikan password dan user ID-nya. Itu biasanya berapa? Sudah prosesnya itu berapa lama dari pendaftaran? 24 jam biasanya sudah cepat Mas, 1 hari ada ya. jawaban masuk melalui email. Saya ini meraba-raba seperti kan saya juga pengelola sistem. Namanya surat keterangan asal lah. Ini kurang lebih sama kan, kalau SK itu lebih pasti pelaku usaha tuh cari dia. Sedangkan ini pemerintah yang ayo daftar ini. Jadi karena tadi kan dibilang 50% kan baru yang mendaftar. Kenapa kesadarannya mereka tentang sistem ini belum seperti kayak di kami kan, karena kami itu pelaku usaha yang butuh, sedangkan di SINAS ini pemerintah yang coba mengumpul ini data
untuk nantinya jadi bisa jadi rekapannya mereka gitu kan. Mungkin juga Pak Fik, informasi yang belum didapatkan oleh masyarakat, gitu, pelaku usaha. Dia berpikir manfaatnya apa saya mendaftar di situ. Makanya melalui podcast ini, iya. Sobat Indah, para pelaku usaha. Apalagi harus ada NIB, NPWP, kan banyak IKM itu kan yang belum punya juga itu NIB. Nah ini Kemenkumham kemarin bicara itu kan dia dorong juga untuk selain merek dia juga dorong untuk ada nanti daftar jadi NIB PT perorangan gitu kan. Nah itu yang sekarang lagi didorong pemerintah, ayo daftar bangun, ada namanya PT perorangan. Itu ini kita merangkum dari sisi data industrinya gitu. Luar biasa. Jadi selain apa tadi yang dimaksud persyaratan itu, masih ada lagi yang harus dipenuhi? Setelah itu persyaratan awal untuk registrasi memperoleh akun. Jika sudah dikirimkan atau menerima balasan dari PP Kementerian, nanti dilanjutkan lagi proses untuk login ke akun SINAS masing-masing atau yang pelaku usaha itu. Di situ nanti ada tahapannya, mengisi data perusahaannya, kemudian nanti ada kewajiban pelaku usaha itu untuk mengisi laporan data pembangunan dan data produksi. Kalau data produksi itu akan dilaporkan setiap triwulan. Kalau nggak salah kamu per semester kemarin. Iya, benar sekali. Sejak ada revisi Permenprin nomor 2 tahun 2019 berubah menjadi Permenprin nomor 13 tahun 2025 barusan ini, itu maka diubahlah tata cara pelaporannya, tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, data informasi lainnya dan informasi industri itu menjadi triwulan. Jadi 1 tahun itu sebanyak 4 kali melapor data produksinya. Iya. Sampai produksinya juga terdata ya. Wah itu ini membantu kami juga dari sisi perdagangan luar negeri itu, ketika kita mempromosikan industri kita tuh tinggal lihat di sistem informasi sebenarnya. Oh ini begini loh perkembangannya. Ya. Ini kalau selama ini terkait yang industri besar-besar ini sudah termasuk di SINAS atau masih ada yang belum? Masih ada yang belum, tetapi sejak 2025 ini kami melihat pergerakannya itu sudah lebih dari 50% industri besar sudah melapor setiap bulan itu ada sekitar 50%. Karena itu untuk penting. TW1 di atas 50% kemarin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan melalui podcast ini tambah naik untuk melakukan pendaftaran di SINAS gitu ya. Banyak manfaat ternyata yang harus diterima oleh. Mungkin tiap tahun nanti ada pembaharuan lagi dalam sistem ini, jadi masuk saja duluan ya kan. Kalau yang masuk duluan pasti dapat fasilitas yang lebih. Jadi kita acuannya ke SINAS loh untuk melihat bantuan kayak fasilitas halal mungkin malah kedepannya ada kita lagi HACCP yang untuk produsen olahan pangan, GMP. Karena kita nggak tahu ke depannya, mungkin berubah lagi dia punya ini. Jadi maksudnya kalau bisa secepatnya ya. Sekarang silakan untuk mendaftar ke. Iya, sistem ini juga terkoneksi dengan perwakilan di luar negeri. Itu mempromosikan enak karena sudah ada datanya gitu kan. Bagus juga kalau seandainya di sistem ini. Yang selalu ini jadi permasalahan kita adalah ketika IKM menyeberang jadi dia berorientasi ekspor. Itu dari zamannya Pak Bambang lalu itu selalu berdebat di mana kita bisa tahu IKM itu bisa ekspor. Ya kalau ditanya ke kita kan orang perdagangan, kita bingung juga. Karena namanya IKM masih dibinanya industri kan, harusnya bisa ditahu lompatannya IKM itu sejauh mana. Melalui sistem informasi ini saya rasa kita tahu dia kalau dia per semester atau per triwulan tadi dia melaporkan hasil produksinya, bahwa tadinya produksinya 1000
tiba-tiba tahun berikutnya sudah jadi 5.000, berarti dia berkembang. Iya. Dan bisa kita dorong untuk ke pasar global yang pasti pemenuhan produknya lebih besar daripada pemenuhan nasional gitu atau lokal gitu. Berarti bukan hanya untuk kepentingan di Kementerian Industri saja gitu ya, Iya. urusan industri, tapi untuk Perdagangan juga. banyak seperti yang disampaikan. Stakeholder lain malah. Stakeholder lain. Ya. Saya tertarik tadi terkonek dengan luar negeri. Nah, Itu bagaimana maksudnya itu? perwakilannya. Iya, perwakilan di luar negeri ada dibagikan akun juga melalui sistem ini. Oh ya. Jadi Mungkin mereka bisa perwadah masuk. perwakilan perdagangan Iya, juga yang perwakilan disambung perdagangan. perdagangan. Nah itu tujuannya sama yang tadi saya cerita tentang IKM berorientasi ekspor. Kita tahu sebenarnya IKM ini yang mana, karena kita nggak perlu tinggal lihat di sistem. Oh ini dia berkembang loh dari sistem produksinya ke dipromosikan gitu, di sini dalam sini juga permodalan ada modalnya berapa Iya, investasinya Iya, di investasinya nah, Masuk Masukkan. yang investasi. investasi, produksi tadi. kapasitas produksi, si Nah, itu. bahan baku. Kalau dari sana sih itu cukup dua itu saja parameternya, investasi sama produksi sama tenaga kerja. tenaga kerja, iya. Tenaga kerja, peralatan mesin. modal, peralatan modalnya. Atau mungkin begini Bu, bisa jadi juga pelaku usaha ini ragu-ragu mungkin karena yang tampil nanti kalau dia tahu saya punya ini pajaknya urusan pajak itu gimana? Iya, pasti ke situ arahnya. Artinya kan kita terbuka Iya. gitu. Karena ini tidak dikonsumsi publik ini kan. Iya. Iya, benar. Karena ini bersifat rahasia Iya. dan sudah dijamin keamanannya Oke. oleh Kementerian Perindustrian karena sudah menggunakan ISO. Jadi ini bukan dikonsumsi publik loh, publik nggak bisa masuk sembarang Tidak. karena yang pantau ini adalah kementerian sama dinas Yang gitu. memiliki akun saja yang Akun, bisa betul. masuk dan bisa Sama, memantau. Mas. Dan dijamin, berarti dijamin ya, jangan takut untuk mendaftar dinas karena Iya. dijamin Ya, datanya. kerahasiaannya gitu. Dari sisi kami juga sebagai pengelola juga tingkat kerahasiaan juga kami jaga. Oke. Iya. Oke. Dilindungi. Bu Nining, sejauh ini apa yang dilakukan oleh teman-teman dalam rangka Untuk sosialisasi atau apa? Sosialisasi. untuk bisa penuhi target, bisa Oh, iya. meningkat ini jumlah pendaftar Sinas. Sudah kami lakukan sosialisasi SINAS sejak tahun 2020. Sudah berapa kali kami kenalkan dulu ini apa sebenarnya SINAS ini. Memang butuh pemahaman Iya. bertahap juga untuk ke IKM. Nah, IKM selalu bertanya dari sisi manfaat ini. Apa manfaat? Iya. Jadi lambat laun mereka sudah mengerti. Mereka bahkan datang, ada yang datang juga minta dibuatkan akun. Oh, sudah ada Seperti kesadaran itu. untuk Terus selain ada sosialisasi, kemudian ada kami juga biasanya baik yang melalui dinas ya, ada yang dari kelompok-kelompok usaha, Nah. juga kami lakukan pendampingan seperti binaan dari Telkom, Iya, iya. Oh ya. kemudian ada kelompok IKM yang tersebar di Ya. beberapa Sulawesi Tengah ini, Iya. khususnya Kota Palu, ada beberapa kali mengundang kami juga. Jadi bukan hanya secara formal juga, tapi informal juga bisa Iya. kami edukasi ke. Berarti IKM pendampingan ini langsung. tiap hari, maksudnya tidak sosialisasinya oke per event ya. Iya. Untuk pendampingannya tiap hari juga bisa datang aja ke dinas ya gitu. Iya, tidak ada yang membatasi. Tidak ada batasan dibatasi waktu bahwa selama jam kerja ya. selama jam kerja. Selama hari kerja. Walaupun memang itu tidak ada waktu untuk pendampingan, tapi kalau yang pelaku usaha sudah datang ke kita, Iya. kami menerima Layani juga, gitu ya. kita layani. Ya. Bukan hanya proses registrasi, tapi biasanya ada permasalahan dalam akunnya, tata cara atau pelaporannya mereka masih belum mengerti. Ya. Berapa kali kami melayani Ya. industri-industri Ya. menengah dan besar yang datang ke kami untuk dibantu tata cara pelaporannya. Nah, itu sudah kami laksanakan. Kalau tahun ini ada nggak kegiatan yang sosialisasi untuk Sinas? Sosialisasi tentang SINAS sudah kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya, dan mungkin kami lebih Tahun ini? konsentrasi ke fasilitasinya lagi. Hmm. Oh. Ya, karena kemarin sudah difokus untuk Sosialisasi. sosialisasi.
sosialisasi apa sih itu SINAS, registrasinya, karena masih belum paham dan ada kendala-kendala tentang registrasi itu memang banyak untuk IKM itu. Jadi itu dulu yang diselesaikan, kemudian proses memperoleh akun, kemudian tata cara pelaporannya. Jadi saya lihat ini sudah banyak yang mengerti tentang tata cara pelaporan untuk ke SINAS-nya. Jadi yang kami dorong lagi ini adalah fasilitasi yang ada di fitur di SINAS itu, seperti TKDN. Nah, sekarang kami lagi ada pendampingan untuk sertifikasi TKDN untuk pelaku TKDN ini apa? industri kecil. TKDN ini apa, Bu? TKDN itu tingkat komponen dalam negeri. Dalam negerinya. Ya. Oh ya. Itu bagaimana cara menghitung berapa sumber daya industri yang diproduksi, terlibat dalam proses produksi itu kira-kira berapa persen. Memang fitur di dalam SINAS itu ada banyak juga ya, TKDN. Iya, ada beberapa di sini ya TKDN itu tadi yang gratis untuk industri kecil, yang adanya memang cuma ada di SINAS. Kalau untuk industri menengah atau besar, dia ada survei nilai, tetap memang pengajuannya juga ada di SINAS. Tapi lembaga penilaiannya itu seperti Sukovindo ya, atau lembaga lain yang ditunjuk yang berkompeten. Oh iya, banyak tadi fasilitasnya. Ada apa? TKDN, restrukturisasi apa tadi itu? Ada restrukturisasi mesin, industri hijau, industrinya itu yang untuk perusahaan-perusahaan besar ya. Iya, itu besar. Kalau IKM sendiri ke TKDN-nya, Saya yakin mungkin kedepannya karena sudah banyak nanti yang masuk, supaya bisa terakomodir semua kebutuhan industri kecil, tidak menutup kemungkinan dari kementerian mungkin mengambil langkah lagi untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya, melihat apa sebenarnya jadi kebutuhan-kebutuhan yang harus difasilitasi oleh pemerintah dalam hal penguatan ataupun pemberdayaan bagi industri kecil. Itu tujuan utamanya. Iya, kan? SINAS. Iya, itu tujuan utamanya tadi. Karena industri kecil yang banyak berkontribusi juga. Iya, karena saya dari sisi ekspor kan, karena saya pelajari juga negara-negara luar seperti negara Vietnam. Memang yang memerlukan sentuhan masih untuk pembinaan pemerintah ini kan memang industri kecil. Jadi negara-negara seperti Vietnam itu pemerintahnya ke situ konsentrasinya, ke IKM dia dorong. Jadi untuk bisa lebih maju gitu. Jadi luar biasa ini. Saya bisa maaf kalau salah, misalnya saya bisa simpulkan bahwa memang SINAS ini untuk mempermudah pelaku usaha sama pemerintahnya juga. Dan mungkin kalau di pemerintah bagaimana dia tidak pusing lagi dengan datanya itu, yang mana harus dibantu atau supaya mudah untuk pengambilan keputusan, kebijakan dan segala macam, mungkin begitu Bu ya. Iya, banyak keterkaitan untuk SINAS ini untuk pelaku kecil besar itu ada mungkin sisi rantai pasoknya, jadi mungkin akan dikembangkan lewat SINAS, ya kan? Lihat bagaimana nanti produk akhir daripada industri besar mungkin bisa dimanfaatkan oleh industri kecil, atau industri kecil berkontribusi terhadap industri besar seperti itu. Sebenarnya ada membentuk rantai berkesinambungan sebenarnya ini antara industri dan perdagangan ya. Saya ini ujung-ujungnya mau dieksploitasi gitu ya? Tidak kan, ujungnya memang ke kita gitu kan. Tadi bicara TKDN itu kan, sedikit bicara. TKDN itu kan dia tentukan dia seberapa besar dia asalnya dari Indonesia. Nah itu kan kalau mau diekspor tahu juga negara tujuan pasti ini betul barang dari Indonesia. Berapa? Dari TKDN. Gitu itu tujuannya. Gitu. Oke. Apa? Dari Ibu ini dia berkat di bidang apa ya kalau di bidang sarana dan prasarana industri. Sarana prasarana industri ya. Bukannya di pemberdayaan? Pemberdayaan program di bidang pemberdayaan industri ini. Di bidang sarana dan prasarana industri program pemberdayaan. Oh begitu. Jadi berarti dia ada di dua bidang. Karena industri kan di pemerintah daerah itu ada 3. Iya, ini harusnya jadinya sarana. 3 yang bisa menjadi wewenang ya. Pemerintah daerah ya, industrinya sesuai dengan kewenangan kita itu, yaitu tadi itu
perencanaan pembangunan industri itu, kemudian tadi pemberdayaan juga salah satunya. Perizinan industri itu yang tadi di dalam itu ada pemberdayaan, perencanaan itu tadi pencantumnya ada pemberdayaan. Ada di 2 bidang itu. Iya, kemudian perizinan industri, kemudian di sistem informasi industri nasional. Jadi ada 3 ya kewenangan pemerintah daerah yang bisa dilaksanakan. Ya. Lanjut. Ya, kita kembali ke si Inas lagi ya. Kembali lagi ke sini. Kalau ibu jadi teman-teman di khususnya di bidang tadi yang bisa dibilang penanggung jawab lah mungkin untuk si Inas di yakin nggak untuk bisa semua pelaku usaha? Nah, sejak ini kita bicara yang di skala menengah ke atas lah gitu ya. Nah, sebelum kita bicara yang ke bawah, bisa nggak mereka ini? Apakah bisa dijamin mereka ini 100% untuk masuk ke? Apalagi dia harus isi laporan itu kan. Iya. Itu kan termasuk kendala sebenarnya. Betul. Benar sekali. Harapan kita memang seperti itu ya, tapi memang kalau selama ini ada industri yang belum masuk juga, dan itu kami dorong untuk masuk. Biasanya kami tindak lanjut itu biasanya untuk mengirimkan surat ke perusahaan itu atau berkoordinasi supaya bisa masuk ke si Inas. Ada sanksi? Sanksinya ada. Coba. Sanksinya untuk yang belum melapor ya. Iya. Yang belum melapor itu yang pertama teguran tertulis. Iya. Kemudian sanksi administratif. Kemudian pembekuan izin usaha. Kemudian penutupan usaha. Tidak melapor. Ternyata sobat Indah Industri besar memang masalahnya. Jadi saya optimis kalau untuk industri besar wajib ya. Ya, karena begitu dia mengajukan NIB-nya untuk mengajukan IUI-nya, dia sudah selesai proses perizinannya, sudah diverifikasi semuanya, dia sudah harus punya akun si Inas. Ya, oke. Itu bisa disampaikan ke kamera khusus untuk industri-industri besar yang sekarang kameranya wajib ya untuk wajib sesuai dengan perintah undang-undang tahun 2014 di pasal 64. Pelaku usaha industri wajib untuk menyampaikan data industrinya secara kala pada menteri, gubernur, bupati dan wali kota. Jadi untuk sanksi itu ada teguran pertama surat melalui ya, kemudian ada selanjutnya sanksi administratif. Jadi sampai pada pembekuan, pencabutan izin dan sampai penutupan. Kalau begitu kan siapa yang rugi sebenarnya? Iya, jadi saya yakin semua pelaku industri besar yang sudah berinvestasi yang besar ya tentunya sudah menghitung kerugian berapa besar jika mengalami hal demikian. Jadi ada baiknya ya harus tetap patuh dan taat terhadap ini penting karena kita berada di negara hukum kan. Artinya kalau tidak mau ya berarti harus berusaha di Indonesia kah atau di mana yang masalahnya sistem ini dipayungi oleh undang-undang. Iya. Sini dipayungi undang-undang. Jadi harus dipenuhi melapor aktivitasnya kalian, tidak salah. Dan itu sekali lagi ini bukan konsumsi publik, tapi untuk kebutuhan pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu. Sejauh ini sudah ada perusahaan yang sempat ditutup oleh kena sanksi karena sanksi. Kalau di Sulawesi Tengah alhamdulillah belum. Semoga jangan sampai ya, mudah-mudahan sadar semua lah. Iya. Cuman kalau apapun itu aktivitas yang sudah melapor terus sudah melapor itu akan kelihatan di dashboard si Inas. Dan itu juga akan terkoneksi dengan kami di daerah bahwa industri itu dia belum melapor, terus industri itu dia tidak beroperasi, dan itu akan kami periksa. Ya. Sistem ini juga terkoneksi dengan sistem yang lain nggak, atau memang dia berdiri sendiri? Kayak dia harus ke kayak tata ruang kah atau apa gitu, ke penanaman modal nggak? Kalau dari sistem si Inas sendiri? Si Inasnya dia terkonek. Ada, tapi khususnya di OSS tapi belum 100%. Oh, di OSS ya. Iya, masih dibangun lagi, disempurna lagi, tetapi sudah ada
Udah Oh, mulai selama ini berarti dilakukan. kalau perusahaan yang sudah punya akun OSS, dia daftarnya tetap daftar buat akun sendiri lagi ya, nggak perlu pakai login akun OSS di sistem SINAS. Sayangnya harus keluar dulu dari Oh. dia login sendiri di INAS, makanya Ya. dia belum integrasi full. Ya. Ya, kalau ya kayak di sistem kami kan dia langsung tinggal login ke OSS saja, dia langsung terkonek dengan kami. Tapi masuk di sistem SKA-nya, dia daftar pakai akun OSS. Nanti kedepannya kayaknya gitu Iya, semua. dia terkoneksi tetapi ada pembatasannya mungkin di Wow. ranah-ranahnya itu yang tidak Iya. Ini nanti jadi satu keseluruhan portal gitu. nanti ini. Ya. Oke, menarik ini Sobat Jindak. Boleh diminum dulu barangkali Bu, supaya lebih Segar. Ini cuaca juga ini agak betul. Jadi untuk panas ya? Sobat Indak ini ya, ini penting sekali. Khususnya para pelaku usaha ya, jangan sampai nanti kena sanksi dari Cina, dari karena tidak mematuhi ya, ini aturan juga, ini undang-undang, ini di undang-undang. Jadi penting untuk mendaftar di SINAS ya. Ya. Ibu sekarang diminum dulu barangkali Bu, supaya agak agak ringan sedikit ya. Oke, nanti setelah ini kita akan bicara seperti apa dan bagaimana nanti SINAS ini di Sulawesi Tengah ya, begitu Pak Ya. Taufik ya. Kalau dari sisi apa yang mereka harapkan dari Iya, teman-teman, betul. nah, Nah. bagi teman-teman apa ya, saya bingung ibu ini bidang sarana ya di Pak Eko ya tadi. Ya, harapannya Harusnya teman-teman di bidang ibu ya tadi kalau terkait dengan SINAS ini, apa harapannya ke depan? Harapannya untuk si INAS, Ya. ya tentunya sebagai kami sebagai pengelola akun ataupun yang mempunyai menangani langsung tentang si INAS di pemerintah daerah, besar harapan kami agar pelaku usaha industri itu sadar sadar, ya, iya. untuk bisa Kemudian kalau mendaftarkan. sudah punya akun si INAS, tetap melaporkan secara berkala ya setiap triwulan. Kemudian bagi yang belum itu, memang kami mendorong dan berupaya terus agar pelaku usaha industri baik yang kecil, menengah ataupun besar itu masuk ke sistem informasi industri nasional. Ya. Seperti itu. Dan kami juga tidak pernah putus asa juga, masih tetap bersemangat untuk membantu. Ya. Dan layani Pelaku tiap hari juga ya, industri. Iya. dilayani, didampingi gitu. Jadi tenang aja. Walaupun tidak ada pendampingan, maksudnya ada pemberitahuan pendampingan, tetapi kalau pelaku industri datang ke kami, akan kami layani. Ada target nggak yang di teman-teman apa namanya dari pengelola SINAS ini, targetnya ke depan untuk pelaku usaha? Mungkin tahun 2027 atau 2045 semua sudah setengah akhirnya Ya, jalan. ada ditargetkan dari kementerian ya. Oh iya, Harus. memang ada target dari kementerian, semua provinsi itu berapa jumlah yang sudah memperoleh akun SINAS, khususnya industri kecil, karena industri kecil yang memang butuh diedukasi lebih daripada industri besar. Nah, jadi kemarin itu kami sudah berupaya juga untuk memenuhi target itu. Memang kendala banyak di lapangan karena terlihat sederhana, tetapi setelah kita ada di situ banyak juga permasalahan yang muncul. Jadi kami sudah meminimalisir kendala-kendala, dan biasanya kami setiap saat membantu saja kalau ada kendala-kendala yang memang harus kami tindak lanjuti atau perlu edukasi lagi kepada IKM itu sendiri. Seperti itu. Jadi kendala itu di pelaku usaha itu ya? Iya, jadi kendala untuk Di IKM-nya Di atau IKM-nya. kalau di perusahaan besar tidak terlalu ya, karena iya, mereka ini sudah karena didorong sudah untuk harus daftar harus itu. daftar, kemudian mereka industri besar sudah ada adminnya tersendiri, ya kan, punya banyak waktu konsentrasi untuk melaporkan atau apa. Tapi kalau industri kecil, Iya. biasanya mereka
waktunya itu sudah dia produsennya, ya sudah dia yang seperti harus itu, bikin itu. mungkin Ah, terkendala iya. waktu mereka, Waktu mereka. terus alat untuk login seperti Iya. laptop atau komputer mereka juga agak Ya. kurang memadai ya. Iya. Kemudian jaringan ataupun Iya, bisa jaringan internet. terkoneksi dengan internet Ya. itu mereka kadang kalau sudah ada yang berada di kabupaten biasanya ya itu agak kendala ya seperti itu. Mungkin bisa jadi juga siapa tahu jadi Kemudian apa dari pusat atau dari kementerian khususnya iya. saya dapat bantuan laptop Iya, misalnya dari sisi pelaku usaha itu juga biasanya mereka kurang apa namanya kurang mengerti IT, Iya. masih kurang paham Ya, mungkin bagaimana juga cara bisa mengoperasikan. Berarti si Inas ini memang cuma berada di, maksudnya pengelola si Inas ini cuma berada di provinsi, Bu. Di kabupaten nggak ada teman-teman Indak yang lain. Ada semua Oh, di kabupaten kabupaten kota ada. Ada, oh, berarti Di iya, dinas nggak perlu perindustrian harus ke ibu kota provinsi untuk daftarin tidak. ya. Jadi kami sudah punya apa namanya pengelola juga di kabupaten kota. Jadi perintah kabupaten kota perlu bina juga industri kecil yang ada di daerahnya Iya. untuk bisa juga masuk ke dalam sistem. Ya, berarti memang bukan tadi pikir cuma di teman-teman di provinsi. Kadang ternyata di biasanya kabupaten. mungkin mereka butuh sosialisasi, bisa mereka sendiri sebagai narasumber atau mengundang Dari provinsi provinsi. ataupun kementerian untuk datang ke tempat sosialisasi. Jadi saya tertarik dengan kendala tadi yang satu saya jaringan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada seperti kerjasama dengan pihak, kalau misalnya di provinsi kan ada Infocom, yaitu yang terkait dengan bagaimana penyediaan Pemenuhan jaringan. iya, jaringan, Iya. karena mereka yang paling paham di tempat-tempat yang butuh ini Iya. juga, supaya nanti mempermudah tadi Iya, mempermudah. kendala Tapi tadi itu. selama ini biasanya disiasati oleh dinas perintah kabupaten kota. Mereka mengundang IKM-nya langsung ke dinas karena dinas ada fasilitas internet. sarana untuk Ya. hotspot-hotspotnya ya seperti itu. Biasa juga mungkin kontributor data melalui kontributor data langsung juga ke lapangan untuk membantu IKM-nya. Nah, itu kebanyakan IKM itu belum mengerti memang apa yang dilaporkan. Iya. Mereka tidak tahu apa yang dilaporkan itu, kadang itu lagi yang disiapkan. Butuh waktu dengan pemahaman untuk mereka sendiri yakin untuk difasilitasi itu gimana. Jadi masih banyak yang harus diselesaikan makanya ya. Jadi Ini sistem ya sudah, walaupun sudah dari 2020 ya 5 tahun lah. Iya. Sudah 5 tahun, tapi memang banyak masyarakat yang belum tahu cara pelaporannya itu bagaimana. Produksinya berapa kan, investasinya berapa, itu kan masih butuh diedukasi ya. Nah, saya penasaran juga tadi, ini kan bilangnya 50% ini di Sulawesi Tengah. Kan pasti di pusat punya target. Nah, secara Indonesia Ibu tahu nggak berapa sekarang yang sudah daftar si Inas? Kalau Ibu tahu nggak? Dari 100 dari ini berapa sudah mencapai nggak 50% se-Indonesia seperti yang dilakukan Sulawesi Tengah? Kalau target nasional ya, Ya. kalau saya lihat di dashboardnya itu Kelihatan. kelihatan. Oh, Tetapi luar kalau biasa. jumlah akumulasi memang yang seharusnya kami tidak mengetahui langsung. Kalau maksudnya berapa jumlah industri yang harus masuk Nah, dengan yang belum masuk, ya kan? Yang kelihatan itu yang sudah masuk aja. yang sudah masuk itu berapa Sudah persen? masuk. Itu ada 50%. Kalau persennya berarti kita Hitung lagi. porsinya menghitungnya yang belum apa dengan terhadap yang Nah, jumlah totalnya ya kan. ya. Nah, jumlah totalnya tapi tidak punya data tentu jumlah Oh, total. ya, pembandingnya. Ya, pembandingnya. Oh, ya, Ya, masuk saja. Mungkin sekitar ya 50% mungkin ada. Oh, sudah 8. Wah, berarti program ini sudah jalan Industri ya. besar karena memang industri besar kan sudah harus login ke SINAS karena terkait perizinannya yang butuh verifikasi melalui akun SINAS yang SINAS, harus ya. diverifikasi. Itu dia terkonek di situ. Iya, sih. karena jika tidak mereka tidak bisa melanjutkan proses perizinannya. Perizinannya, ya luar biasa. Nah, ini konflik yang di mereka belum saya tutup karena Sudah dikode dengan dari azan tadi. Korea, Ya. gitu. Jadi sekali lagi sebelum kita tutup, terima kasih kepada Ibu
Nining, terima kasih Bu Nining Pri, Hartini, SMM, terima kasih sudah hadir dan semoga si Inas ke depan semakin jaya dan target-target bisa tercapai. Nah, untuk Sobat Indak ini sekali lagi penting untuk mendaftarkan ke si Inas ya, karena tadi dampak dari si Inas ini bahaya, bisa jadi sampai pada penutupan usaha kita. Jadi Sobat Indak yang memiliki usaha silakan langsung lapor ke Dinas melalui bisa langsung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah atau secara mandiri lewat akun ya, banyak tutorialnya sudah di media. Untuk UKM juga, untuk IKM kecil, ayo daftar ini sebagai wadahnya pemerintah untuk melihat, membantu nanti ke depannya sejauh mana progresnya itu dan memberikan fasilitas lewat kita bisa pantau lewat si Inas ini. Betul. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu narasumber Ibu ini, terima kasih atas wawasan atau penjelasan yang telah diberikan. Semoga ini menjadi informasi yang sangat penting untuk pelaku usaha dan semoga ini juga menjadi dorongan untuk teman-teman pelaku usaha khususnya Sulawesi Tengah untuk semakin sadar pentingnya mendaftar di si Inas ya. Sistem Informasi Industri Nasional. Oke, terima kasih untuk Sobat Indak yang telah menyaksikan episode ini dan saya Epta mundur diri. Saya Fikri Dan sampai jumpa di Indak Podcast Jejak Industri dan Perdagangan.